Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Amar dengan NPM 2413034047. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait dengan pembuatan peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kita masuk ke software QGIS ya. Di sini saya menggunakan software QGIS. Langsung kita buka aja ke aplikasinya. Mohon ditunggu sebentar. Di sini kita masuk ke project nol, mulai dari nol. Langsung kita masuk aja. Untuk pertama-tama kita harus menentukan background dari peta yang akan kita buat atau base map dari kayak peta yang akan kita buat. Caranya dengan mendownload eh, datanya di plugins. Jadi kita mendownload plugins. Klik plugins, lalu ke manage and install plugins. Di sini membutuhkan internet. Jadi pastikan komputer teman-teman ada internetnya. Oke, kita skip aja ya. Nah, ini. Jadi di sini cari aja quick map service. Nah, ini bisa di checklist nanti. Setelah di checklist, bisa diinstal di sini. Install di sini karena saya udah ada, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Langsung saja untuk pertama-tama kita ke web, lalu Quick Map Service, Esri. Saya akan memakai Esri Ocean untuk base mapnya. Nah, setelah itu kita masukkan data SHP kecamatan se-Indonesia. Saya sudah ada datanya, sudah ada SHP-nya, tinggal dimasukin aja lewat kita ke layer, lalu add layer, add vector layer, lalu di sini di vektor dataset ini ada titik 3, kita klik, lalu kita masukin datanya, SHP-nya maksudnya. Cari yang file SHP. Setelah file masuk, langsung kita add. Setelah itu close. Nah, di sini sudah mulai terlihat, kita zoom to layer. Nah, di sini sudah terlihat peta Indonesia dengan batas kecamatan. Namun, karena di sini kita akan membuat peta Provinsi Jawa Barat, peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat, maka dari itu kita harus memfilternya ke Provinsi Jawa Barat. Caranya dengan di layernya kita klik kanan, lalu pilih filter. Yang di sini klik nama provinsi, klik 2 kali, sama dengan klik all. Setelah sudah muncul, kita cari aja Jawa Barat, klik 2 kali. Oke, setelah muncul seperti ini, klik oke. Nah, di sini langsung otomatis terfilter menjadi Provinsi Jawa Barat saja.
Kita open attribute table, zoom to layer. Nah, sebelum kita mengolah peta Provinsi Jawa Barat ini, kita harus mengekspor terlebih dahulu. Kita ekspor lebih dahulu, klik kanan, ekspor, save fitur as. Pastikan filenya S3 file, formatnya S3 file. Lalu diklik nama file, bisa kita namai administrasi kecamatan Jabar. Oke, untuk yang ada logo bumi ini kita buat ke WGS84. Nih, WGS8 UTM Zone 48X. Lalu kita klik OK. Sudah muncul. Lalu karena yang kita butuhkan adalah batas kabupaten bukan batas kecamatan, jadi kita harus menghapus batas kecamatannya. Caranya dengan metode dissolve. Jadi kita langsung ke vector, lalu geoprocessing tools, lalu klik dissolve. Pastikan input layer adalah layer kecamatan, layer administrasi kecamatan yang sudah kita upload barusan, yang sudah kita ekspor barusan, yang terbaru. Untuk dissolve fieldnya, kita pilih nama kabupaten, karena kita akan munculkan nama kabupaten. Klik OK. Lalu untuk ini dissolve-nya save to file, kita mau nyimpan di mana? Kasih nama administrasi kabupaten Jabar. Terus save. Setelah sudah, kita bisa klik run. Terus setelah muncul, close. Nah, di sini kita sudah memunculkan batas-batas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan data kepadatan penduduk melalui yang kita ambil dari data BPS. Caranya adalah dengan klik kanan layernya, open attribute table. Sorry. Nah, di sini klik logo pensil, lalu klik new file. Kita kasih nama kepadatan. Untuk tipenya integer 32 bit. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini sudah terlihat kolom untuk mengisi data kepadatan penduduk di Jawa Barat. Langsung saja kita isi. Jadi kita ambil datanya itu dari data BPS. Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kita ambil yang tahun 2025 kalau ada. Oke, ada 2025. Kita copy paste saja gini. C. Lalu kita tempel tadi data di Bogor, Kabupaten Bogor. Oke, untuk Kabupaten Bogor. Nah, di sini langsung klik 2 kali, paste. Nah, seperti itu sampai semuanya terisi penuh. Mungkin di bagian ini
Saya skip terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita menyimpan, setelah kita memasukkan data kebaran penduduk, lalu kita sebentar. Oke, lalu kita klik lagi di bagian pensilnya, lalu kita klik save. Nah, ini lalu kita close saja. Nah, setelah itu kita lihat, kita cek open attribute table-nya. Nah, ini udah ada data-data yang kita masukin tadi. Sekarang eh, kita munculkan untuk bahan legenda kita nanti. Jadi caranya klik kanan layarnya, properties, lalu single simbol ini kita rubah menjadi graduated. Untuk warnanya kita bisa pilih bebas. Di sini saya pakai warna biru. Pakai warna biru. Kalau untuk value-nya kita pilih kepadatan yang tadi kita kasih nama. Classesnya kita pastikan 5. Lalu kalau sudah kita klik classify. Nah, di sini muncul. Di sini kita rubah menjadi sangat sangat rendah. Kalau klik 2 kali lagi, rendah. Klik 2 kali lagi, sedang. Bisa padat. Lalu sangat padat. Nah, setelah selesai, langsung aja kita klik apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat peta kepadatan penduduknya. Lalu kita bisa menambahkan label atau kita bisa menambahkan nama-nama dari setiap kabupatennya. Caranya klik kanan, lalu properties, kita ke label. Ini yang tadi no label kita rubah menjadi single label. Untuk value-nya kita rubah menjadi nama kabupaten. Ini style bisa kita pilih bebas. Kita pakai fontnya Times New Roman. Lalu untuk ini saya kasih mas, saya kasih mas. Enggak. Saya kasih buffer. Jadi biar lebih terlihat jelas ketika di peta nanti. Untuk teksnya reguler, size-nya mungkin bisa kita kecilkan 6 mungkin ya. Untuk ininya poin, klik apply. Nah, di sini sudah muncul nama-nama dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Setelah selesai kita melakukan proses pengolahan peta mentah, kita masuk ke layout. Kita akan membuat layout ya. Caranya, sebelum kita membuat layout, kita harus mengcopy terlebih dahulu layer Kabupaten Jawa Barat ini. Kita klik kanan, duplikat layer. Nah, ini kita simpan saja dulu untuk keperluan insert peta nantinya. Ini bisa kita matikan.
Oke, langsung saja kita ke project, new print layout, kita kasih nama, misalkan layout padatan Jawa Barat. Oke, nah di sini sudah terlihat tampilan dari layoutnya. Langsung saja kita buat garis tepian terlebih dahulu. Rectangle, add rectangle, kita buat garis tepian kira-kira saja. Ya kira-kira seginilah. Kita buat lagi rectangle lagi untuk keterangan petanya. Nah, setelah selesai, biar tidak kemana-mana, ketika kita edit, kita kunci aja layarnya. Lalu selanjutnya kita masukkan petanya. Klik add map. Lalu kita kira-kira saja di sini. Terus, nah, loading, peta kita akan muncul di sini. Nah, kita sudah memunculkan petanya. Untuk skalanya bisa di angka 80 juta. Oh, kelebihan. Mungkin 5. Oke, sedikit lagi. Ini 3 ya. Sepertinya butuh kita atur lagi. Ini. Nah, mungkin skalanya 30 3 juta. Mungkin 2 juta, 2 juta. Tunggu sebentar. Oh, error sepertinya. Kita pakai 2.100.000 saja. 2,1. Oke, segini pas ya 2,1. Jadi skalanya 1 banding 2 juta lah kita bulatkan. Kita bisa mengatur peta seperti ini menggunakan. Nah, di sini kita akan membuat gridnya. Scroll ke bawah, klik grid, lalu plus grid 1, modify grid. Nah, di sini kita siapkan intervalnya. Mungkin kalau ini saya makainya yang fixed segment width. Untuk ini yang solid, bebas ya sebenarnya. Solid. Nah, di sini bisa kita atur ya. Kita atur intervalnya, kita sesuaikan lah. Nah, di sini saya pakai ya kira-kira 4 lah. Nah, segini mungkin cukup.
Mungkin cukup. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa ubah line stylenya. Kita kasih warna biru saja supaya lebih enak dilihat mata, lebih seiras juga dengan petanya. Lalu untuk hmm, oke, frame seperti saya tidak perlu. Nah, draw koordinatnya. Di sini untuk level kita rubah menjadi vertical ascending. Oke, benar. Lalu untuk mereka kita rubah menjadi vertical descending. Sudah terlihat. Nah, di sini kita pilih decimal with suffix. Hmm, Lalu font, untuk fontnya bisa kita rubah di, oke, sebentar. Fontnya bisa kita rubah di sini. Saya tetap memakai Times Roman. Kalau untuk ukurannya saya kecilkan. Dan untuk warnanya saya rubah menjadi biru. Oke, setelah sudah bisa kembali saja. Kalau kita lock saja layar pertamanya, layar map satunya supaya tidak berubah-ubah nanti. Setelah selesai kita mengolah map satunya, kita akan ke keterangan fotonya. Pertama, kita buat garis terlebih dahulu di polyline. Add polyline, kita buat garis di sini kira-kira garisnya jangan sampai patah ya. Eh, kurang bergeser sepertinya. Oh, ini saya agak menceng. Sorry, sorry. Kita buat garis. Seperti lebih mudah menggunakan mouse. Bentar. Udah pasang garisnya. Lalu kurang bergeser gitu sedikit. Nah, kita buat judul petanya. Kita klik teks. Kita klik di sini. Oke. Dan lalu kita buat judul petanya. Buat judul petanya. Peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Ya, di sini kita bisa milih fontnya. Saya milih Times Roman. Lalu ini bold. Lalu untuk ukurannya saya pakai 14. Lalu kita rata kanan kiri. Lalu kita jadikan center. Sudah, tinggal kita sesuaikan saja.
Nah, kira-kira sudah seperti ini jadinya judul peta kita. Lalu selanjutnya kita akan membuat eh, arah mata angin atau outlook arrow. Kita klik aja, kita klik di sini, oke, nih muncul. Nah, ini kebetulan saya sudah ada download arah mata angin yang lebih cantik, lebih bagus. Jadi bisa diambil di sini raster image. Raster image, lalu klik titik tiga, lalu pilih mana yang akan diambil arah mata anginnya. Nah, ini sudah ada filenya arah mata angin. Nah, di sini ini dia file mata angin saya. Tinggal kita sesuaikan saja. Lalu sekarang kita membuat scale bar. Kita klik aja, oke. Scale bar ini juga bisa kita atur sedemikian rupa. Saya pakai yang double box supaya lebih bagus. Lalu untuk label unitnya 1, scale bar unitnya kilometer. Lalu untuk correctnya ini saya pakai 4 lah, karena kita butuh lebih panjang. Lalu untuk ini ukurannya kita pakai oke 2 saja. Variance seperti tidak perlu. Position, rendering, variable sepertinya sudah seperti ini saja. Lalu kita masukkan skala angka, skala hurufnya, skala apa namanya? Skala skala hurufnya. Masukkan aja teks, kita taruh sini. Oke, terus skala 1/2 juta. Oke, kalau sudah, ya, kita bisa pilih fontnya juga. Bebas ya. Ukurannya saya pakai 10, 11 lah. Jadi kita pasin aja, kita geser-geser. Oke, kalau sudah, oke yang kurang. Kita bisa copy paste garisnya lagi. Kita buat garis lagi. Sorry, sorry. Nih, kita copy paste garisnya. Kita pasang di sini. Setelah itu kita akan membuat hmm, koreksi petanya. Kita ke teks, teks lalu kita klik aja di sini. Oke, tekan dulu supaya lebih mudah. Lalu di sini untuk koreksi petanya, koreksi peta universal.
Universal Transverse Mercator's. Enter lalu kita menulis sistem grid yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan grid geografis. Lalu datum. Datum yang kita gunakan itu WGS 1984. Lalu untuk zona. Zona kita gunakan 48 S. Nah, setelah sudah kira-kira seperti ini hasilnya, kita bisa kreasikan. Untuk ini reguler, saya memakai ukuran 10 saja. Seperti ini jadi. Nah, setelah kita membuat proyeksi, kita akan membuat legendanya. Kita kasih garis terlebih dahulu. Setelah sudah, kita buat legenda. Caranya dengan klik add legend. Kita klik aja di sini. Oke. Nah, karena di sini banyak yang kita tidak perlukan, kita bisa hapus di sini. Scroll ke bawah. Untuk auto update di unchecklist. Lalu kita hapus yang tidak perlu. Ini ada tombol hapus yang merah. Kita hapus. Nah, untuk ini kita klik dua kali. Kita rubah menjadi kepadatan penduduk dalam kurung jiwa per kilometer persegi. Oke, seperti ini. Kita bisa atur sedemikian rupa untuk kepadatan penduduk ini. Untuk legenda kita ini, kita bisa atur di item properties. Scroll ke bawah saja. Ini ada font. Ini teleponnya. Ini untuk judulnya. Ini kita pakai reguler. Supaya kita bisa kecilkan. Nih, 16 saja. Poin. Terus. Lalu untuk grup fontnya. Sepertinya aman lah ini. Subgroup heading. Kita coba atur. Nah, mungkin seperti itu. Item labels. Coba atur juga. Untuk besar kecilnya keterangannya. Seperti ini. Kembali. Lalu ke bawah lagi. Kolom. Tidak perlu simbol. Mungkin di simbol ini kita bisa atur. Yang lebih panjang boleh. Yang lebih pendek boleh. Ini untuk spacingnya. Kita bisa atur juga minimal simbolnya nih. Kayak 0 saja. Nah, oke deh. Ini untuk spacingnya bisa kita atur ya. Saya pakai 3 aja.
Sepertinya sih sudah, itu saja. Tinggal kita rapikan saja gimana baiknya. Kita copy paste lagi ininya, garisnya kita pasang lagi. Nah, di sini kita akan membuat eh kita akan membuat insert petanya. Caranya dengan kita kembali lagi ke layer kita, peta mentah kita. Kembali lagi ke sini, kita nonaktifkan layer pertama kita tadi. Lalu kita aktifkan yang copy tadi. Tadi kan kita sudah mengcopy. Kita aktifkan saja. Nah, ini kita klik kanan, properties. Lalu kita kasih single label kita no label, ubah jadi no label. Lalu ke simbologi yang tadi graduate kita rubah jadi single symbol. Lalu untuk fill-nya warnanya kita warnai dengan warna merah. Lalu untuk simple fill-nya kita kasih no brush, solid. Untuk stroke color-nya, sebentar. Untuk stroke style kita pilih no line karena kita tidak memerlukan garisnya. Kalau sudah kita oke, apply, lalu kita oke. Pastikan map satunya tadi sudah terkunci dan ke lock layer-nya. Lock layer sudah terkunci. Kita kembali lagi ke peta kita. Lalu kita tambahkan, kita membuat map baru, add map. Kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk peta ini kita bisa pakai skala 80 juta mungkin ya. Sepertinya 70 juta. Bisa lah di angka 6. Kita bisa atur luruskan petanya. Nah, di sini sudah jadi. Pastikan untuk meng-lock layarnya supaya tidak berantakan nanti. Di sini kita ke teks lagi, kita akan beri nama peta Indonesia. Peta Indonesia. Fontnya saya pilih Times Roman reguler. Ini untuk size-nya saya kecilkan, menyesuaikan. Oke. Bergeser, kita paskan posisinya yang sudah pas. Lalu kita tambahkan di bawahnya keterangannya. Kita ke rectangle, kita buat kotak kecil saja di bawah. Oke, kita kasih warna merah. Ini untuk menunjukkan keterangannya. Ini kita buat ini lagi, teks lagi. Kita kasih keterangan untuk Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini bisa dirubah. Reguler 8. Oke, kita geser. Untuk yang merahnya juga kita geser.
sepertinya kurang lebih seperti itu. Bisa kita geser lagi saja. Dan kita zoom sedikit ya, supaya lebih mudah kita. Dan kita bisa sesuaikan, kita besarkan seperti ini, dan lebih baik. Yang untuk tahap akhirnya kita akan membuat eh kontrol. Oke, kita akan membuat, kita garis dulu jangan lupa. Sudah. Kita akan membuat sumber peta dan pembuat petanya. Kita ke teks, taruh, oke, sumber satu SHP bersama. Oke, mohon maaf, di sini saya lanjutkan karena tadi ada gangguan sedikit WiFi saya. Dan kita lanjutkan untuk membuat sumbernya. Lalu yang kedua, BPS Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Ini tidak usah, gini saja. Fontnya kita bisa pilih Time News Roman. Lalu untuk ukurannya 10 saja, reguler. Oke, kalau kita buat garis lagi, add polyline, kita buat garis tengah saja supaya untuk memisahkan dengan membuat peta. Lalu di sini kita copy paste saja, share ke sini. Ini akan kita buat menjadi sumber apa? Disusun oleh nama mahasiswa. UPN, prodi dan universitas. Lalu di sini saya akan mengganti ya reguler 10, oke. Untuk level saya ganti ke center. Saya akan menambahkan logo universitas. Execute. Tambahkan logo, kita langsung aja add picture, taruh sini. Oke, kita besarkan dulu ini. Master image, kita klik titik 3 ini, kita cari
mana logo ini akan kita pakai. Ini logo ini. Ini langsung keluar di situ. Kita bisa atur ukurannya mau seberapa. Kita zoom kecilkan sedikit lagi. Oke, sepertinya cukup. Nah, beginilah kira-kira peta kepadatan penduduk yang sudah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar, lupa. Kalau untuk menyimpannya, langsung saja ke layout, export as image, lalu kita simpan di picture misalkan. Peta kepadatan penduduk Jawa Barat. Kita pakai format JPG. Lalu kita save. Kita bisa mengatur resolusinya. Mungkin saya di sini pakai 400. Save. Selesai. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.